Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa dengan saya hari ini Pendeta Nopan Prasetyo yang akan bersama-sama mendampingi Bapak Ibu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya hari ini membawa firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat 25. Dan Bapak Ibu Saudara, saya tidak membaca secara menyeluruh, melainkan saya akan membaca sebagian dari firman Tuhan ini. Saya ambil untuk ayat 22 sampai ayat 25. Demikian Bapak Ibu Saudara, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk memperoleh hidup yang kekal, itu ternyata ada berbagai cara. Dan cara yang dalam hal ini sangat kontroversial, Bapak Ibu Saudara, kita ketahui bahwa tindakan-tindakan yang dalam hal ini tidak masuk dalam akal kita sebagai umat manusia, bahkan terkesan sangat bodoh, ceroboh, dan sesat, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Tindakan untuk memiliki surga atau kehidupan yang kekal ternyata belakangan ini dilakukan dengan tindakan yaitu membunuh atau melakukan aksi teror. Ini adalah tindakan yang begitu bejat, Bapak Ibu Saudara, karena pemikiran bahwa dengan cara meneror atau membunuh seseorang, maka akan masuk dalam surga yang kekal. Itu keliru, Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah ajaran yang bisa dikatakan tidak ada yang setuju dari agama manapun di muka bumi ini. Tetapi kita tahu bahwa ada aliran-aliran yang justru mengatakan bahwa ini adalah jalan kebenaran, tapi sebenarnya tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu ketahui bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal itu bukan dengan cara yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Bukan cara meneror atau membunuh manusia lainnya sebagai saudara kita. Tetapi kita sebagai orang percaya untuk memperoleh hidup yang kekal, surga yang dijanjikan itu dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara? Dengan cara tetap tinggal di dalam anak. Siapa itu anak, Bapak Ibu Saudara? Anak itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan siapakah anak yang juga merupakan perantara kepada Bapa? Jadi, melewati anak, melewati Bapa, kita bisa memperoleh hidup yang kekal dan juga sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu tidak hanya dengan cara kita mengikuti, tetapi kita betul-betul beriman dan percaya kepada sang anak tersebut. Percaya dengan iman kita, percaya dengan kesungguhan kita bahwa ia adalah anak Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita, maka kita beriman kepada sang anak, sehingga ketika kita beriman kepada anak, yaitu Tuhan Yesus, maka kita diperkenankan Allah Bapa, dan Allah Bapa mendengarkan setiap orang yang percaya di dalam anak. Namun lain halnya Bapak Ibu Saudara yang tidak percaya kepada anak, yang tidak mengaku Kristus adalah Tuhan, yang tidak mengaku Kristus adalah Mesias, dia adalah antikristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dunia ini, bahkan di golongan orang-orang percaya sekalipun, tidak semua yang percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, mereka akhirnya menyeleweng, melakukan tindakan-tindakan sesat, mengambil jalan pintas untuk menuju sorga yang kekal itu. Sebenarnya itu salah, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu menuju sorga yang kekal atau mendapatkan kehidupan kekal dan surga yang Tuhan janjikan, kita percaya di dalam nama Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diberikan penyertaan Tuhan di dalam Roh Kudus. Karena ketika kita percaya, kita timbul iman melewati pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, sehingga kita memperoleh pengurapan. Pengurapan itu dari mana, Bapak Ibu Saudara? Yaitu dari Roh Kudus. Sehingga ketika kita memperoleh pengurapan dalam Roh Kudus, kita tetap tinggal di dalam keselamatan kita. Apapun gangguan dari luar, pengajaran sesat,
atau tindakan-tindakan yang menyeleweng itu tetap dapat kita antisipasi. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena ada Roh Kudus yang tetap menjaga, menaungi kita, bahkan mengingatkan kita untuk tetap percaya di dalam Kristus sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi agar kita tetap dalam ajaran kebenaran dan tidak mudah disesatkan, kita cukup percaya di dalam Kristus Sang Anak, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan senantiasa disertai dalam Roh Kudus, maka segala ajaran sesat, antikristus yang ada di mana-mana, yang membawa seolah-olah itu adalah benar, padahal salah, justru kita akan bisa melihat, kita menguji apakah ini roh dari roh Tuhan atau roh dari roh si jahat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kiranya kita terus membawa Kristus, membawa Sang Anak sebagai Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman yang kita sudah dengarkan bersama. Kami bersyukur ya Tuhan dengan kebenaran firman yang kami sudah dengarkan. Urapi, berkati, berikan kami iman yang kokoh di dalam Tuhan. Karena kami percaya bahwa ada banyak tantangan, ujian, bahkan ajaran-ajaran sesat, bahkan tindakan-tindakan yang kelihatannya membela agama atau membela kebenaran namun salah. Kami percaya bahwa kami di dalam Engkau, kami selalu membawa damai, kami selalu membawa sukacita, kami tidak membawa permusuhan dan peperangan, tetapi kami membawa keharmonisan dan damai sejahtera di mana kami berada. Oleh sebab itu, pimpin kami ya Tuhan, sebagai jemaat-Mu, untuk tetap boleh beriman kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu selalu beserta kami, menaungi kami, sehingga kami boleh mempertahankan keselamatan kami, walaupun ujian, tantangan, bahkan teror sekalipun menghadapi kami, kami tidak takut, karena kami ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami ini memiliki tubuh yang fana, tetapi kami tidak takut dengan segala sesuatu yang mungkin bisa mengancam tubuh kami yang fana. Karena kami percaya bahwa roh kami adalah roh yang kekal, bersama Tuhan kami memiliki hidup yang kekal dalam surga yang Tuhan sudah janjikan. Pimpin kami ya Tuhan sebagai umat-Mu di mana berada di tengah pandemi ini agar tetap bijaksana dan berhikmat, agar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.